Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan terakhir di bab persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, hari ini kita akan belajar menggambar himpunan selesaian pertidaksamaan linear satu variabel dengan garis bilangan. Kalian perhatikan di sini, kalian juga bisa membuka buku paket kalian ya. Di situ ada gambar. Perhatikan beberapa pertidaksamaan dan himpunan selesainya dalam bentuk garis bilangan berikut. Yang harus jadi catatan adalah, nah, di sini jika bilangan pada titik digambarkan dengan bulatan penuh, ya, maka titik tersebut termasuk anggota himpunan selesaian. Jadi misal X lebih besar sama dengan negatif 2. Jadi negatif 2 itu juga termasuk himpunan penyelesaian dari X lebih besar sama dengan negatif 2, ya. Jadi duanya juga termasuk. Nah, jadi arahnya nanti kemana kalau lebih besar? Kalau lebih besar nanti arahnya itu ke depan, ke kanan ya, atau ke depan gitu ya, seperti itu. Nah, contoh lagi yang kedua, jika bilangan pada titik digambarkan dengan bulatan kosong, ya ini diperhatikan nih, bulatan kosong ya, jadi cuman ada lingkaran kayak cincin seperti itu. Nah, ini kita lihat X lebih besar negatif 2. Jadi kalau dia lebih besar saja, negatif 2-nya itu tidak termasuk ke dalam himpunan selesaian dari pertidaksamaan X lebih besar negatif 2, ya. Nah, terus arahnya, karena dia lebih besar maka arahnya juga ke kanan, ya. Nah, selanjutnya ini sama ya, ternyata ada lebih kecil sama dengan. Jadi yang harus kalian ingat adalah untuk bulatan penuh ini dipakai apabila tanda pertidaksamannya itu adalah lebih besar dari sama dengan atau lebih kecil dari sama dengan, ya. Nah, contohnya misal ini, X lebih kecil sama dengan 2. Bukan 2 ya, di sini negatif 2. Nah, karena lihat gambarnya yang di buku paket, silahkan kalian benarkan. Nah, jadi maksudnya negatif 2 di sini termasuk ke dalam himpunan penyelesaian pertidaksamaan dari X lebih kecil sama dengan negatif 2. Kalau dia lebih kecil, arahnya ke kiri, ya. Seperti itu ya. Nah, karena dia lebih kecil sama dengan, maka kita beri bulatan penuh pada negatif 2, yang menandakan negatif 2 ini juga termasuk ke himpunan selesaian dari pertidaksamaan X lebih kecil sama dengan negatif 2. Nah, selanjutnya X lebih kecil, ini juga sama ya, negatif 2 ya. Kalian benarkan di buku paketnya. Nah, ini tidak ada sama dengannya. Sudah kita bisa simpulkan ya, bahwasanya nanti kita bisa menggunakan lingkaran dengan bulatan kosong di tengahnya, atau bisa kita bilang lingkaran cincin ya, yang tengah-tengahnya kosong. Jadi X lebih kecil negatif 2, itu negatif 2-nya ini tidak termasuk ke dalam himpunan selesaian, ya. Nah, terus arahnya kalau dia lebih kecil kemana? Ke kiri ya. Begitu ya, mengerti ya anak-anak? Oke, kita lanjutkan ke contoh sekarang. Jika P adalah variabel pada himpunan A sama dengan anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, tentukan himpunan selesaian berikut dan lukiskan penyelesaiannya pada garis bilangan. Nah, contoh yang A, P lebih kecil dari 6. Gimana kita menggambarkannya ke garis bilangan? Tadi yang harus kalian ingat, kalau dia bulatan penuh ya, bulatan penuh berarti dia nanti tandanya apa? Lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Kalau dia lingkarannya seperti cincin, itu dia lebih besar saja atau lebih kecil saja. Nah, contoh yang A nih, P lebih kecil dari 6. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah berapa aja nih? Berarti karena P di sini adalah variabel pada himpunan A, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi kalau kita gambarkan atau kita lukiskan ke garis bilangan itu jadi seperti ini ya. Jadi nanti dia 6, 5, 4, 3, 2, 1 dan seterusnya ya. Nah, kenapa di sini mulainya dari 6? Karena dia P kurang dari 6. Jadi kita mulai dari 6. Cuman yang harus kalian perhatikan tadi di sini ya. Nah,
Karena dia lebih kecil saja, maka kita pakai yang tanda cincin ya. Nah, karena dia lebih kecil, tandanya kemana? Ke arah mana? Ke arah kiri, yang menyatakan bahwasanya nanti himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan P kurang dari 6 ini adalah rentangnya itu atau intervalnya adalah dari 5, 4, 3, 2, 1 sampai seterusnya gitu ya, atau 1, 2, 3, 4, 5. Karena di sini P, variabel V-nya dibatasi ya, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, selanjutnya yang B nih. Yang B, negatif 2P kurang dari 10. Nah, ini kita sederhanakan terlebih dahulu. Kita bagi ya, kita pindahkan 2 ini menjadi operasi pembagian. Negatif 2P pindah ke bawah jadi pembagian ya. Jadi 10 dibagi dengan negatif 2. Ini salah. Kalau dia nanti berubah operasinya menjadi bagi, maka tandanya juga ikut berubah ya, menjadi seperti ini. Jadi 10 dibagi dengan negatif 2 hasilnya berapa? Negatif 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5 juga sama. Karena apa? P lebih besar dari negatif 5, ya kan? P lebih besar dari negatif 5, berarti batas bawahnya itu adalah negatif 5. Coba kita gambarkan di sini, kita lihat gambarnya. Nah, kita punya garis bilangan. Negatif 5 di sini kita bikin negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Yang 1, 2, 3, 4, 5 ini termasuk ke dalam yang himpunan A tadi ya. Jadi cara menentukannya seperti apa? Nah, di sini kita tentukan dulu arahnya. P lebih besar dari negatif 5, berarti kalau dia lebih besar arahnya ke kanan ya. Karena dia hanya lebih besar saja, maka kita hanya pakai lingkaran cincin saja ya, seperti itu. Nah, kita tuliskan himpunan selesainya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Karena yang termasuk ke dalam himpunan A itu yang terdatanya hanya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau nanti di sini tidak dibatasi, berarti rentang dari negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, dan seterusnya gitu ya, titik 3 gitu. Nah, selanjutnya yang C. Yang C sekarang negatif 2P lebih kecil sama dengan negatif 6. Nah, sama seperti yang B ya, kita sederhanakan dulu. Nah, ingat tadi kalau operasinya berubah menjadi bagi ya, dari negatif 2 ini kita pindahkan menjadi bagi operasinya, maka tanda pertidaksamaannya berubah menjadi lebih besar dari sama dengan. Jadi negatif 6 dibagi dengan negatif 2 hasilnya adalah 3. Maka P pertidaksamaannya adalah P lebih besar sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah, kita lihat nih ya kan, lebih besar sama dengan 3. Berarti 3-nya itu terbawa ya, termasuk ke himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan P lebih besar sama dengan 3. 3, 4, 5. Karena dia dibatasi di sini hanya sampai 5 ya kan. Nah, bagaimana kalau kita gambarkan? Karena di sini ada lebih besar sama dengan, maka kita menggunakan lingkaran penuh dimulai dari angka 3 sampai ke angka 5. Karena dia lebih besar, maka arahnya kemana? Ke kanan ya. Seperti itu ya. Ngerti ya? Nah, kalau ada yang tidak mengerti silahkan tanyakan ke guru mapelnya masing-masing. Nah, yang terakhir latihan soal ya. Ini hanya Bapak rubah saja. Bapak harap kalian bisa mengerjakannya. Kalaupun ada yang tidak mengerti silahkan japri via WA ke Bapak ataupun ke Bu Tini dan Bu Neti. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Bapak harap kalian selalu semangat dalam PJJ-nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.